Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Sustarsona. NIM saya 2312322035. Di sini saya akan menjelaskan tentang seni reak di Priangan. Seni reak Priangan. Indonesia merupakan negara yang akan kaya segalanya, terutama akan budayanya. Salah satunya dalam seni pertunjukan helaran. Dalam pertunjukan helaran ada beberapa kesenian yang sangat unik dan banyak digemari oleh masyarakat. Salah satu contoh helaran tersebut yaitu seni reak. Menurut cerita Abah Ibu, seni reak merupakan salah satu kesenian rakyat Pasundan yang tidak tergolong mudah. Kira-kira telah 8 abad lamanya jika benar kebudayaan ini adanya pada abad ke-12, di mana pada saat itu Prabu Kian Santang, putra Prabu Siliwangi, bermaksud untuk menyebarkan agama Islam, khususnya di Jawa Barat. Seperti itu yang kita ketahui bahwa dalam agama Islam setiap laki-laki wajib namun demikian pelaksanaan dan pembiayaan adat ini mendapat kendala karena si anak selalu merasa keterbukaan untuk dihitan atau disunat. Oleh karena itu, para sesepuh atau orang yang lebih tua di Sumedang berpikir bagaimana caranya agar yang akan dihitan tidak takut maka diciptakan pula suatu jenis kesenian yang disebut kesenian reak. Kesenian reak berasal dari Kabupaten Sumedang, tepatnya daerah Cipalong, berkembang ke daerah lain seperti daerah Cileunyi, Cibiru, Jumberung, dan daerah lain, yang pada mulanya dibawa oleh pendatang dari Kabupaten Sumedang sekitar tahun 1958. Putra Siliwangi 2015 tahun 5. Setiap kebudayaan pasti memiliki keunikan masing-masing yang membuat suatu kebudayaan berbeda dengan kebudayaan lainnya, meskipun hampir serupa tetapi tidak sama persis. Dalam seni reak memiliki keunikan yang cukup menarik, yaitu dari segi pakaian atau tabuhan. Seni reak juga ada beberapa tabuhan, yaitu kombinasi empat kiaran. Ciri-ciri reak kombinasi yaitu perpaduan antara suara dongdong, reak, dan kendang sore. Ciri dongdong empat adalah di salah satu grup yang berpaduan tabuhan. Grup ini sudah cukup terkenal ke mancanegara. Contohnya baru-baru bulan kemarin Yuan Putra berangkat ke Denmark. Tak kalah eksis juga dengan grup-grup yang lain. Tersendiri mempunyai ciri yang berbeda dalam segi garap ataupun tata batasnya. Ciri dongdong kiaraan adalah di salah satu daerah seperti daerah Sumedang. Menurut salah seorang tokoh seni reak desa Cirebon bahwa seni reak awal bermunculannya yaitu pada tahun 1940 yang diinisiasi oleh Abah Juarta. Kemudian pada tahun 1974 diteruskan oleh anaknya yaitu Mang Atim. Setelahnya Mang Atim tidak sanggup lagi untuk menekan seni reak, maka dilanjutkan oleh Abah Hurdan pada tahun 1950 sampai sekarang. Seni reak adalah suatu kesenian hiburan rakyat yang biasa kita temukan di sekitar kita. Seni reak biasanya untuk menghibur atau mengarak anak hitanan. Seni reak biasanya diiringi dengan tabuhan dongdong, suara trompet, lantunan lagu yang dinyanyikan oleh sirip. Lagu-lagu yang biasa disajikan dalam pagelaran seni reak ini bersifat relatif bebas maupun dangdut, ataupun lagu-lagu Sunda terdahulu seperti lagu-lagu Semeran atau lagu-lagu ciri khas daerah masing-masing yang menjadi ciri akan perbedaan kesenian di daerah-daerah tertentu, khususnya di Jawa Barat. Seni pertunjukan diciptakan bukan tanpa sengaja, tetapi ia diciptakan berdasarkan nilai-nilai keamanan dunia serta kepercayaan seniman dan publiknya sebagai bagian dari suatu aktivitas sosio-kultural masyarakat. Seniman menciptakan, mengemas, dan mengkreasi seni pertunjukan sebagai bagian dari upaya kreatif yang diusung oleh semangat melalui tindakan simbolik. Apabila kita cermati dengan seksama, ternyata seni pertunjukan memiliki fungsi yang sangat kompleks dalam kehidupan manusia. Di samping itu, antara manusia yang hidup di negara berkembang dan yang hidup di negara maju juga sangat berlainan dalam memanfaatkan seni pertunjukan dalam dunia. Sebagai contoh, di negara-negara yang sedang berkembang, yang dalam tata kehidupannya masih banyak mengacu pada budaya agraris, seni pertunjukan memiliki fungsi ritual yang sangat beragam. Dalam keadaan zaman yang berubah, seni tradisi pada umumnya memiliki pergeseran fungsi dari fungsi ritual menjadi fungsi politik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada kegiatan ritual yang masih digunakan oleh pelaku seni sebagai perwujudan masyarakat lama yang menganut kepercayaan primordial. Di antaranya dibacakannya mantra-mantra sebelum pertunjukan dimulai dan sesajian sebagai
reak yang artinya banyak orang arak-arakan atau iring-iringan. Sebagian masyarakat setempat menyebut istilah iring-iringan yaitu dengan kata seni ngiringan atau surak-surakan atau sorak-sorai. Seperti telah disebutkan di atas bahwa seni reak ini merupakan perpaduan dari berbagai jenis kesenian yang menghasilkan suatu bentuk seni yang ramai. Sorak-sorak, para penonton menjadi bagian dari pertunjukan seni reak ini. Karena sorak-sorak dari pemain dan penonton itulah maka kesenian ini dinamakan seni reak. Diambil dari kata sorak-sorai, gemuruh tabuhan dalam bahasa Sunda, yaitu susurakan atau eak-eakan, sehingga jadilah kesenian dinamakan seni reak. Peralatan yang digunakan dalam kesenian tradisional reak ini adalah godong yang terbuat dari kayu dan kulit, ada angklung yang terbuat dari bambu, endang yang terbuat dari kayu dan kulit, goong yang terbuat dari perunggu, karopen yang terbuat dari kayu dan tempurung dari kulit, dan kecrek yang terbuat dari besi. Ciri khas kesenian tersebut sebagai seni reak